Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arifurkon yang punya ciri khas tanpa pakai obat ataupun ramuan. Ini saya berada di depan Masjid Al-Ikhlas dan di seberang Season City. Nah, disinilah saya berada memperkenalkan sama masyarakat di wilayah sini, sama pegawai karyawan dari yang usaha ikhtiar apapun di sini berada, siap menangani segala penyakit secara medis insya Allah, dan siap menangani kalangan dari manapun, dari agama apapun, dari masyarakat manapun. Nah, ini insya Allah dengan spontan, dengan seketika Allah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang akan bisa mengomentarinya, karena yang merasakan badannya, yang merasakan penyakitnya. Jika di tubuh Anda ini tidak merasa ganjalan, tidak merasa keluhan, dan tidak merasa sakit, ngapain berobat? Jika Anda ke dokter, punya keluhan, apa yang Anda sampaikan ke dokter? Dokter tidak akan berani memberi obat sebelum dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Ini nggak cukup 1 jam. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Setelah dicek ke dokter 4 alat, baru dokter berani memberi obat. Ini obatnya suruh pulang. Ini kalau sudah berobat sama saya, langsung saya tanyakan sama pasiennya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterus terangan pasien. Ini ciri khas pengobatan saya yang kedua. Jika Anda sudah berobat kemanapun, pastinya dan tentunya Anda sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu cara pengobatan mereka. Pastinya Anda merasakan hasilnya setelah berobat kemanapun. Jika Anda belum tuntas, belum sembuh, pasti Anda masih berharap, punya motivasi mencari pengobatan yang mana yang Anda pilihnya. Kalau sudah datang ke pengobat saya, insya Allah Allah yang pertemukannya, insya Allah menjadi kejodohannya. Dengan spontan seketika ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tergantung kadar penyakitnya. Jika Anda ingin berobat di pengobatan saya, ciri khas ketiga ini, jika setelah saya obatin tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, biaya syariatmu berbeda pula, disesuaikan dengan penyakitnya. Tapi bagi pasien yang dapat kelonggaran, kebijakan, toleransi dari saya, golongan menengah ke atas, tidak mungkin iri, tidak mungkin menyamakan sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Nah, jadi Allah akan menguji jauh mana pengorbanan Anda secara lahir dan batin. Kemanapun Anda cari, Anda tempuhnya untuk berobat. Cuma berharap Allah yang menyembuhkan. Nah, jika Anda sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pastinya Anda bosan dengan obat. Ini resikonya fatal, mata, pendengaran, sama ginjal. Nah, jika Anda ingin berobat sama saya, ada 2 kategori. Kategori pertama, jika Anda belum ke dokter. Jika Anda belum ke dokter, tinggal sebutkan keluhan yang dirasakan sakit di tubuh Anda. Jika Anda sudah ke dokter, pasti dokter tahu dong Anda punya penyakit apa. Pasti dokter telah memvonis penyakit Anda. Tinggal sebutkan penyakit yang sudah divonis sama dokter, tinggal sebutkan. Akan saya fokuskan, akan saya prioritaskan, akan saya utamakan. Keluhan yang lain yang tidak Anda ungkapkan, tentu saya cek, saya sampaikan. Ini langsung saya tanya sama pasiennya yang ingin ikhtiar untuk berobat. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini saya mengobati tukang baja ini. Ini saya mau bertanya keluhannya apa, penyakitnya apa. Ini akan saya tanya. Tolong jelaskan Pak, keluhan Bapak apa, sudah berapa lama, sudah berobat kemana ya Pak? Tolong Pak. Keluhan saya sudah lama juga, cuman saya tidak saya rasakan. Keras lagi Pak, keras lagi.
keluhan saya sudah lama, tapi saya rasakan. Tapi sekarang itu setiap saya tidur, itu hampir dalam satu malam itu 5 kali saya kram, mencapai kurang lebih 5 menit, kadang 10 menit itu kramnya itu. Jadi saya merasa terganggu setiap saya tidur. Nah, makanya kebetulan saya kenal sama bapak ini, saya ingin mencoba berobat dengan ini, mungkin ada kecocokan atau ada jodohnya. Mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit saya ini. Amin. Amin, amin, amin. Sudah berapa lama kira-kira Pak? Sudah hampir 5 tahun. 5 tahun. Bapak sudah berobat kemana aja Pak? Saya kalau berobat ke dokter sudah. Nah, cuman dokter klinik lah ya. Terus saya sudah meramu minum-minum ramuan-ramuan jamu-jamu juga sudah. Tapi ya gitu, ntar hilang, ntar nimbul lagi, ntar hilang, ntar nimbul lagi gitu. Jadi sama dengan kayak saya kecanduan obat, kecanduan jamu. Ke alternatif lain Pak? Kalau yang penyakit yang lainnya, Alternatif lain, berobat ke alternatif lain? alternatif lain, saya pernah berobat ke sistem pakai ramuan biar keluar keringat tapi nyatanya juga hasilnya juga nggak saya rasakan gitu. Tuh. Iya, iya. Nih Bapak sudah mengungkapkan keluhannya. Setiap malam tidak nyaman tidurnya. 5 kali ya setiap malam Pak ya. Nggak nyaman sudah 5 tahun. Sudah berobat ke dokter, sudah berobat ke klinik, dan sudah berobat ke alternatif lain dengan model ramuan, merangsang untuk kayak model asap itu sudah. Jadi pengobatan ini banyak sekali alternatif. Dengan metode apapun. Jika ada pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama seperti apa yang saya lakukan, pijat, totok, saraf. Banyak sekali. Tapi ingat, cara menanganinya berbeda, cara mengobati berbeda, hasilnya pun berbeda. Kalau Anda sudah kepijat atau saraf, banyak yang trauma, jerah, kapok, tersakiti, tersiksa. Pokoknya lebih baik semakin parah. Ini saraf itu lembut, nggak main toto aja. Semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Pijat atau saraf banyak sekali. Nggak semudah itu. Ini proses pengalaman perjalanan saya berada di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Di Samsat lah yang punya kendaraan pasti ke Samsat. Di sanalah saya berpengalaman menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun dan dari agama apapun. Ini semuanya proses pengalaman perjalanan. Bukan saya berarti sok pinter, bukan saya berarti mendahului Allah, bukan. Proses pengalaman perjalanan saya. Ini kalau elemen asam urat dipijat urut ya semakin parah. Ini cukup saya buka kunci-kunci sarafnya. Keluhan yang tidak diungkapkan, saya cek, saya kontrol, saya sampaikan semua. Nah ini Bapak ini tukang baja ini dapat toleransi, dapat kebijakan dari saya. Golongan menengah ke atas tidak mungkin iri, tidak etis menyamakan sama orang-orang yang dapat kebijakan saya. Nah ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Bapak ini baru pertama kali saya obatin. Dan saya baru pertama kali ngobatin Bapak. Ini insya Allah Allah memberi tanda, memberi bukti. Setelah obatin, nanti saya tanya hasilnya. Yang saya lakukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusan pasien. Benar nggak sih pengobatan ini apa cuma jeplak doang? Ini bukti fakta nyata, ikutin terus di YouTube saya, langsung di videoin, langsung ke upload ke YouTube saya. Siapa ya? Bapak mau duduknya enak. Kakinya sini Pak, kakinya sini. Bapak geser dulu, geser. Ini geser dulu. Terus mundur lagi, mundur lagi. Oke siap. Siap ya, kelihatan ya? Oke, siap. Yang keluhan Bapak yang dirasakan sakit sekarang ini di mana Pak? Kram. Di mana Pak? Yang sekarang ini kaki ya Pak? Ya. Di kaki ini. Ini pasien ini
sekarang sedang merasakan keluhan ganjalan penyakitnya ada di kaki sama di tangan. Ya, ini rematik dan asam urat. Keluhan yang lain dan tidak diungkapkan saya cek, saya kontrol, saya obatin. Ingat, 4 penyakit yang menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama jenis penyakit yang ratusan, yang secara medisnya susah disebutkan. Ini 4 faktor penyakit yang dicek ke dokter. Rematik asam urat, kolesterol, kadar gula, dan kadar darah. Ini 4 penyakit yang menjadikan malapetaka, menjadikan ratusan penyakit yang teteh mengek susah disebutkan. Siapa ya, saya cek semua ya. Oke. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Pak ya. Ikutin jalan mati Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfarnya kusuk Pak ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kusuk Pak ya, yang kusuk. Bisa membedakan Pak ya. Potongan saya bisa bedakan dari pelan semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Harus punya kekuatan, punya mental, punya energi untuk mengalami sakit. Daripada lama-lama nggak sembuh, ya tersiksa saja bari, mending sakit sebentar lah 2 detik. Jadi untuk punya kekuatan Pak ya, siap. Oke. Astagfirullahaladzim. Gimana dulu ya? Gimana kusuk? Astagfirullahaladzim. 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 Allah, 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 Allah. Kalau bisa pejamkan mata Pak, merem. Biar ikhlas kusuk, pejamkan mata ya, jangan melek. Jangan melek, jangan melek ya. Ya, yang melek ya. Siap. Siap, yang melek. Oke. 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 Siap.
Oke, siap. Allah. Siap, rem. Oke. Rem ya, oke ya. Oke. Oke, siap. Ada yang murah Pak. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Lemas. Nah, lemas. Oke, siap. Allah. 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 Lemas, Pak. Lemas. Allah. 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 Lemas ya, lemas. Siap. Allah. Allah. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Coba ya, siap ya. Allah. Lawan. Nah, dulu lawan. Ya, oke, ya. Satu lagi, satu T. Yang teguh. Lawan, yang teguh. Alhamdulillah sudah mengobati baru satu kaki. Ini saya masih ngukur kemampuan Bapak. Ini level totoan saya itu ada tingkatannya. Ya, sesuai kadar penyakitnya dan kemampuannya. Nah, ini perlu proses semuanya. Ini udah saya bongkar semua. Sebelum saya sampaikan keluhan yang tidak diungkapkan, sebelum saya tanganin kaki yang sebelah kanan, yang saya lakukan kejujuran, keterbukaan sama pasien. Ya, ini saya tanya Pak. Tadi sama sekarang Bapak bisa merasakan perbedaannya apa tidak sih Pak? Ada perbedaannya. Coba terangkan Pak. Ada perbedaannya. Terangkan perbedaannya Pak. Perbedaannya agak ringan sekarang kan. Terus apa lagi Pak? Ya untuk masalah penyakitnya ini kan masih dalam proses. Ya. Jadi saya juga belum berani kesimpulan kesembuhannya Ya. seberapa Ya. persen, saya belum berani memastikannya. Karena ini dalam proses. Iya. Cuma pengobatan. Bapak bisa membedakan Pak ya? Membedakannya ya agak lebih ringan. Nah, itu suatu tanda Allah memberi tanda-tanda memberi kesembuhan Pak, tanda-tanda. Kesembuhan, amin. Tergantung
kadar penyakitnya dan tergantung kekuatan mental pasien, Pak. Siap dengan syariat seperti ini, insya Allah semakin meningkat prosesnya, Pak ya. Nah, ini gimana rasa bersyukurnya, Pak? Ya mudah-mudahan. Rasa bersyukurnya gimana? Rasa syukurnya alhamdulillah. Alhamdulillah, rasa bersyukurnya. Mudah-mudahan ada kecocokan, ada Amin. jodoh. Saya Amin. berobat ke Bapak ini bisa Amin. sembuh. Amin. Nah, jadi saya tidak ada lagi yang namanya keluhan kram Amin. di malam Ya, hari. nanti Nah, saya kasih cara merawatnya, Pak, cara menjaganya, supaya nggak timbul sakit lagi. Itu tergantung pasiennya, mau itu saran saya apa enggak terserah. Yang itu saran saya, kalau timbul rasa sakit lagi, jangan nyalakan yang ngobatin, karena ini nanti saya kasih kuncian cara merawatnya. Ini keluhan Bapak yang lain, ini pertama, ya ini kolesterolnya. Nah, nggak perlu saya cek ke dokter, nggak perlu pakai dokter. Kolesterolnya, ciri-cirinya apa? Mudah masuk angin. Kalau udah panik leher sakit. Yang kedua, rematika sama udah jelas. Semutan, baal, linu, tuanya pegel. Dua penyakit, cicak sama apa yang berbeda. Yang ketiga, ini kadar gula Bapak tinggi. Bukan berarti diabetes, ada kadarnya tingkatannya. Ciri-ciri kadar gula tinggi, mudah ngantuk, lesu, gak bergairah, loyo, nggak semangat. Nah, itu kadar gula tinggi. Bapak ini. Dan yang keempat, Bapak ini punya riwayat darah tinggi. Jadi ciri-cirinya apa? Gampang emosi. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang tipe orang banyak omong, ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam, karena karakter orang tipe orang banyak pendiam, nggak mau banyak omong, tapi masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersiun, sensitif. Ini Bapak sering sakit kepala atau pusing. ya. Mengingat dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Supaya nggak sakit kepala atau pusing. Saya tertulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Kuncinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Makanya orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh karena melawan emosi diri sendiri sulit. Ini percaya saraf, tegang, dimana orang menyembuhkan. Nah, berobat kemanapun orang stroke tidak akan sembuh. Tidak mungkin dilulus secara rohaninya. Buktikan segera datang di pengobatan yang langsung saya tanganin oleh Bapak Rahmat Arifin. Segera buktikan, insya Allah baru yakin, baru akan percaya. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien sudah mengungkapkan, sudah mensyukurinya, mengucapkan alhamdulillah. Saya berada di Season City, ya ini di depan Masjid Al-Ikhlas.